Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 189, Anggur ini palsu. Kak Cindy hebat sekali, ternyata Kak Cindy bisa tahu hanya dengan mencium aromanya. Hebat! Kak Cindy tentu saja tahu, karena Kak Cindy sudah sering makan makanan dari Hot Club. Beberapa gadis itu langsung menyanjung Cindy. Aku tidak sering makan, kok. Aku hanya pernah makan 2 atau 3 kali saja. Hanya saja aroma dan rasanya sungguh membuatku sulit melupakannya. Oh, iya! Tadi kalian bilang Ellen yang memesannya? Tanya Cindy sembari menatap Ellen dengan kaget. Iya, Kak. 1 minggu sebelumnya aku sudah memesannya. Ellen melihat Cindy sedang menatapnya, dia langsung merasa bersalah, tapi tetap memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Cindy. Astaga! Kamu rela juga, ya, demi Jenny? Sebenarnya, yang aku pesan beberapa hari yang lalu sudah dipastikan, tapi malah diambil orang lain. Jangan-jangan orang itu kamu, ya, Ellen? Cindy menatapi Ellen dengan tatapan menyalahkan. Orang-orang yang mengerumuni mereka langsung terdiam sesaat. Bisa-bisanya ada orang yang berani merebut sesuatu dari tangan Cindy. Lalu, orang yang berani merebut seharusnya memiliki latar belakang yang tidak biasa, kan? Sebelumnya Cindy juga telah bersusah payah baru berhasil memesan 1 porsi. Dia bahkan sudah membayarnya. Namun, ketika dia ingin pergi mengambilnya hari ini, mereka malah mengatakan makanannya sudah dijual kepada orang lain. Tentu saja Cindy sangat marah, tapi orang itu memperingati Cindy kalau latar belakang orang itu sangat istimewa. Begitu mendengarnya, Cindy langsung kembali tenang. Hanya saja Cindy tidak menyangka, sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan, malah didapatkan oleh Ellen. Hehe, aku hanya sedang beruntung. Hanya beruntung. Ellen mengusap keringat yang membanjiri dahinya. Kak Cindy, kalau kamu memang menyukainya, makan saja. Kalian semua boleh mencicipnya, kok. Aku tidak bisa menghabiskannya juga. Jenny tersenyum sambil menunjuk bungkusan yang terletak di atas ranjang. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Makanan dari Hot Club sungguh membuat orang sulit melupakannya. Hah? Ini, ya? Tanya Cindy, kemudian melihat arah yang ditunjuk Jenny dan terdiam sejenak. Benar, itu adalah anggur kristal. Benar, kan, Ellen? Ucap Jenny sambil mengangguk. Iya, benar. Namanya anggur kristal. Ayo ciciplah. Jawab Ellen. Sementara Cindy agak bengong. Dia sudah melihat dalamnya, tapi tidak seperti anggur kristal biasanya. Akan tetapi, Jenny dan yang lainnya mengatakan kalau itu adalah makanan yang dibawa Ellen dari Hot Club. Jangan-jangan tadi dia salah lihat. Begitu terpikir hal itu, Cindy kembali berjalan maju dan membuka bungkusannya. Dia pun mengeluarkan anggur kristal sambil menatapnya dengan saksama. Sedangkan gadis-gadis yang ada di sekitarnya juga segera mengerumuninya. Mereka ingin mencicip rasa anggur kristal. Sebab, mereka semua tidak pernah memakannya. Bahkan ada yang baru melihatnya pertama kali. Cindy mengeluarkan anggur kristal tersebut. Anggur tersebut tampak agak tembus pandang. Bahkan biji anggur yang berwarna kekuningan itu bisa terlihat. Tampaknya sangat segar dan berair. Bisa dilihat kalau anggur ini tidak bisa dibandingkan dengan buah-buahan biasa. Wah! Apa ini adalah anggur kristal? Tampaknya sangat lezat. Berterima kasihlah pada Kak Ellen. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memakan buah semewah ini. Benar. Terima kasih, Kak Ellen. 1 butir anggur ini senilai 2 juta. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Astaga! Beberapa gadis itu terus berbicara, bahkan Feli juga ikut-ikutan. Anggur ini agak berbeda. Pada saat ini, Cindy tiba-tiba berkata, apa? Semuanya seketika terdiam, lalu menatap Cindy. Apa maksud Cindy ketika mengatakan anggurnya berbeda? Anggur itu adalah anggur kristal. Apa yang berbeda? Sedangkan jantung Ellen tersentak, raut wajahnya tampak masam. Dia pun bertanya pada Cindy dengan waspada. Kak Cindy, apa maksudnya? Ah, maksudku, mungkin kamu sudah ditipu orang. Anggur ini tampak agak berbeda dengan anggur kristal. Ucap Cindy dengan tidak langsung sembari mengernyitkan dahinya.
Beberapa gadis itu hanya diam saja karena mereka tidak pernah melihat anggur kristal, tapi Cindy sudah pernah memakannya. Jadi, ucapan Cindy bisa dipercaya. Tidak mungkin! Ellen tercengang sesaat, lalu langsung menjawab. Aku sendiri yang pergi ke Hat Club untuk mengambilnya, jadi tidak mungkin bisa salah. Cindy diam, lalu mengangguk dan berkata, mungkin saja, anggur kristal Hat Club sudah mengganti jenisnya. Cindy berkata dengan tidak yakin sambil mengambil anggur kristal itu dan mencium baunya. Selanjutnya, Cindy malah mengernyit. Tidak, aroma yang kucium tadi bukan berasal dari anggur ini. Kali ini Cindy berkata dengan yakin. Hah? Semuanya sontak kaget. Aromanya bukan dari anggur ini, lantas berasal dari mana? Apa di kamar ini masih ada anggur kristal lainnya? Pada saat ini, semuanya sama sekali tidak memperhatikan bungkusan yang ada di sebelah tong sampah. Sebab, tidak ada yang mengira kalau Valentino bisa membawa makanan dari Hat Club. Kak Cindy, apa kamu salah ingat? Anggur ini aku pesan dari Hat Club. Mungkin hanya penampilan luarnya berbeda, tapi rasanya tidak berubah. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Ellen merasa sangat gelisah, lalu berkata dengan terpaksa. Cindy mengangguk dan tidak berpikir terlalu banyak. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sebutir anggur, lalu memakannya. Hah? Kak Cindy, apa kamu tidak mengupas kulitnya dulu? Tanya Jenny segera menghentikan Cindy. Tidak perlu. Cindy melambaikan tangannya. Setelah itu, dia kembali berkata, anggur kristal dari Hat Club sudah pernah dibersihkan dari bakteri dan virus yang tersisa bisa langsung dimakan. Lagi pula, kalau dibersihkan lagi, anggur kristal ini sudah dibersihkan puluhan kali dan telah dibersihkan dengan cara khusus agar bakteri dan virusnya mati. Setelah itu, baru bisa dijual Hat Club. Kalau kita membersihkannya lagi, malah hanya akan membuat anggurnya kotor kembali. Jadi anggur ini tidak perlu dibersihkan lagi. Selesai berkata, Cindy langsung memakan anggur tersebut. Anggur kristal dari Hat Club tidak perlu dibersihkan, bahkan kulit anggurnya juga bisa langsung dimakan. Namun, sesaat kemudian, Cindy sontak mengernyitkan dahinya. Setelah itu, ketika dia mengunyah anggur tersebut dengan pelan, kerutan di dahinya semakin dalam, hingga pada akhirnya wajahnya tampak sangat masam. Cindy segera meletakkan sisa anggurnya, lalu mengambil sebuah kantong plastik dan memuntahkan anggur yang dimakannya tadi. Wah, asam sekali. Cindy mengusap mulutnya dengan tisu. Hahaha. Kak Cindy, kalau mau makan anggur, kulitnya harus dikupas. Lagi pula ini bukan anggur hijau. Tentu saja kulit anggur ini akan sangat asam dan sangat keras. Jenny tertawa terbahak-bahak. Mulut Cindy terasa sangat keset dan pahit karena rasa kulit anggur ini sangat tidak enak. Ditambah lagi kulitnya sangat sulit dikunyah dan sangat keras. Anggur ini sudah pasti bukan anggur kristal Hat Club. Bentuknya berbeda, bahkan rasanya juga. Sebenarnya agak tidak enak didengar, tapi Hat Club tidak memiliki makanan yang seburuk ini. Cindy mengernyitkan dahinya sambil mengambil anggur yang dimuntahkan tadi dan berjalan ke arah tong sampah. Pada saat ini, matanya melirik sekitar sesaat, lalu menyadari di samping tong sampah ada sebuah bungkusan yang sangat sederhana. Meski bungkusan itu sangat sederhana, barang yang ada di dalamnya sama sekali tidak sederhana. Bab 190, kemiskinan akan membatasi imajinasi. Cindy segera membuang sampah di tangannya, kemudian berjongkok untuk memungut bungkusan itu. Kak Cindy, aku tidak paham. Anggur ini sungguh aku bawa dari Hat Club. Kini wajah Ellen sudah memerah. Dia menjelaskannya dengan agak panik. Benar, keluarga Kak Ellen juga cukup lumayan. Seharusnya tidak akan melakukan hal seperti ini untuk menipu orang, kan? Hanya kakak iparnya Jenny, Valentino saja yang bisa melakukan hal yang tidak tahu malu. Sedangkan Kak Ellen tidak akan melakukannya. Mungkin Kak Cindy salah. Lagi pula anggur dari satu pohon yang sama juga kadang ada yang manis, ada yang asam. Beberapa gadis yang ada di sana juga mulai berbisik-bisik. Cindy berhenti sesaat, kemudian langsung berbalik menghadap Ellen. Kamu sedang mencurigaiku? Kini, sekujur tubuh Cindy sedang memancarkan aura putri dari keluarga terhormat. Jantung Ellen seketika tersentak, lalu segera menjelaskan. Kak Cindy, aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja anggur kristal ini memang kudapatkan dari Hat Club. Aku tidak tahu kamu mendapatkan anggur ini dari Hat Club atau tidak. Yang ku tahu adalah, aku pernah memakan anggur kristal dan rasanya tidak seperti ini. Ucap Cindy datar. Begitu aura Cindy dipancarkan,
semua orang yang ada di sana langsung tidak berani mengatakan apapun lagi. Sudah, Kak Cindy. Mungkin Hot Club sudah mengganti jenis anggurnya, ucap Jenny. Namun, Cindy malah tersenyum tipis dan langsung berjongkok untuk memungut bungkusan yang sederhana itu. Mereka semua seketika tercengang. Putri dari keluarga terhormat seperti Cindy, meski ada buah persik yang jatuh, dia juga tidak akan memungutnya, kan? Akan tetapi, kini dia malah berjongkok dan memungut sebuah bungkusan yang berada di samping tong sampah. Apa Cindy sedang bercanda? Apa ini? Tanya Cindy sambil berbalik menatap yang lainnya. Kak Cindy, itu hanya sampah yang kami buang, ucap Ellen dengan tergesa-gesa. Iya, Kak Cindy. Itu hanya barang yang tidak diinginkan siapapun. Cepat dibuang saja, jangan sampai mengotori tanganmu. Kak Cindy, itu sungguh hanyalah sampah. Sebaiknya Kak Cindy segera membuangnya. Semuanya meminta Cindy untuk membuang bungkusan itu. Akan tetapi, Cindy melihat barang yang ada di tangannya dan malah tersenyum penuh arti sambil berkata, "Ini sungguh hanya sebuah sampah." Semuanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Bungkusan itu bukan sampah, tapi barang yang dibawa Valentino. Hanya saja, semuanya menganggap barang yang dibawa Valentino sebagai sampah. Beberapa saat kemudian, Jenny baru berkata dengan pelan. Kak Cindy, itu hanya barang pemberian orang lain, tapi berani-beraninya dia mengatakan kalau itu adalah anggur kristal dari Hot Club. Lalu, kami segera membuangnya. Melihat Jenny menjelaskannya pada Cindy, selain Feli dan Mary, semua yang ada di dalam kamar pasien mengangguk mengiyakan. Benar, benar. Kak Cindy, barang itu dibeli dari kios jalanan, tapi berani-beraninya dia bilang kalau barang itu berasal dari Hot Club. Bukankah hal itu sangat konyol? Tentu saja konyol. Valentino melihat Kak Ellen membawa barang dari Hot Club, makanya sengaja ingin berlomba dengan Kak Ellen, kan? Omong-omong, bagaimana dia bisa tahu tentang Hot Club? Hahaha. Konyol sekali. Semuanya terbahak. Valentino seolah-olah menjadi bahan lelucon bagi mereka semua. Kulihat yang konyol itu kalian. Ketika semuanya sedang terbahak, Cindy malah mengernyitkan dahinya dan berkata dengan dingin. Begitu Cindy selesai bicara, senyuman yang ada di wajah mereka langsung membeku. Raut wajah mereka juga tampak sangat heran dan bingung. Kenapa Cindy terlihat marah? Sekarang Cindy memang sedang marah. Dia tidak menyangka dalam waktu 2 tahun ini, teman-temannya malah berubah menjadi seperti ini. Semuanya menjadi orang yang sangat tamak, sombong dan senang meremehkan orang lain. Mereka menyanjung barang palsu dan tidak sadar dengan barang asli. Kak Cindy, ada apa denganmu? Apa ada yang salah dengan barang itu? Tanya Jenny dengan bingung. Kali ini Cindy diam saja. Dia langsung meletakkan bungkusan itu di atas meja dan mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. Semuanya seketika terdiam dan memaku pandangan mereka ke bungkusan tersebut. Setelah bungkusan sederhana itu dibuka, mereka semua baru sadar kalau barang yang ada di dalamnya memiliki bungkus yang sungguh elegan. Bungkusnya terbuat dari kertas, tapi sangat bersih dan ramah lingkungan. Masih ada kotak yang dibuat dengan sangat rapi, juga ramah lingkungan. Karena bungkus dan kotak tersebut, makanan yang ada di dalam terlindungi dengan baik. Kalau tidak, dengan tendangan Ellen sebelumnya, makanan di dalam pasti sudah hancur berantakan. Sekarang semua tindakan Cindy sangat hati-hati, lalu membuka bungkusannya dengan perlahan. Ketika melihat tanda khusus itu, jantungnya berdegup kencang. Setelah itu, Cindy membuka kotak tersebut dengan perlahan dan melihat benda yang ada di dalam. Memang benar. Di dalamnya ada anggur kristal. Ini baru anggur kristal dari Hot Club. Kalian sudah menyia-nyiakannya. Selanjutnya, Cindy menghela napas panjang dan berkata dengan gembira. Begitu mengatakan hal itu, semuanya sontak tercengang. Semuanya langsung terdiam di tempat. Apa yang Cindy katakan? Dia bilang anggur itu barulah anggur kristal Hot Club. Barang yang dibawa Valentino, barang yang mereka anggap sebagai sampah, ternyata adalah anggur kristal dari Hot Club. Bagaimana mungkin? Kalau mereka tidak kenal dengan Cindy, mungkin sekarang mereka akan berpikir kalau Cindy adalah orang yang dibayar oleh Valentino. Namun, mereka sangat kenal dengan Cindy. Dengan latar belakang dan kondisi keluarga Cindy, dia sama sekali tidak perlu menipu mereka. Jadi, ucapan Cindy bisa dipercaya. Berdasarkan pengetahuan Cindy, dia pasti tidak salah mengenali anggur kristal. Sementara itu, begitu kotaknya dibuka, aroma segar dan harum itu menyebar hingga ke seluruh ruangan. Wangi anggurnya sangat lembut, tapi tahan lama.
Aromanya menyebar hingga ke seluruh ruangan pasien dan membuat orang terlena. Mereka belum sempat berkata, tapi sudah bisa mencium aroma segar yang menyebar dan tanpa sadar terlena karena wanginya. Meski belum melihat bentuk anggur kristal, tapi hanya berdasarkan aromanya saja, mereka sudah tahu kalau anggur tersebut pasti sangat istimewa. Sedangkan Cindy tanpa ragu langsung mengeluarkan semua anggur tersebut. Sepiring anggur kristal yang seolah-olah merupakan sebuah hasil karya seni, muncul di hadapan semua orang. Semua anggur tersebut sangat bulat dan berair, tampak sungguh menggoda, serta lembut. Semua ukuran anggur tersebut juga sama besar, sepertinya memang sudah dipilih dengan cermat. Sepiring anggur yang bersinar bagaikan butiran berlian yang memiliki ukuran yang sama, telah terpampang jelas di hadapan semua orang. Buah yang ada di atas piring sudah tidak seperti anggur lagi, melainkan seperti kristal. Semua anggur tersebut tampak bening dan terlihat sedikit kehijauan. Semua orang bisa melihat kalau warna hijau itu disebabkan karena ada garis-garis kehijauan di dalam daging anggur. Semuanya, termasuk Jenny, Mary, bahkan Feli dan Ellen juga sedang menatap anggur itu tanpa berkedip. Mereka tidak pernah melihat makanan yang bagaikan sebuah hasil karya seni di dunia ini. Apakah ini yang namanya kemiskinan hanya akan membatasi imajinasi?